Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, teriring doa mudah-mudahan putri Kang Jajang menjadi anak yang solihah seperti Aisyah. Hari ini hari malam ke-8, hari ke-7 ya. Tadi hari ke-7-nya. Makanya kita pelajari tugas apa orang tua di hari ke-7. Ini kajian hadis. Ya, jumlahnya 112 halaman. Tentu tidak akan dibaca semua, intinya aja. Pokoknya mau lewat jam 9 lah. Tidak akan lewat jam 9. Jadi kajiannya sampai tamatnya aja. Jadi nanti namatkennya kan bisa di pengajian ya. Kalau kita lihat di masyarakat menyambut bayi, kelahiran bayi itu macam-macam kan. Ada yang marhabanan, ada mahinum, ada apa lagi, macam-macam lah. Tapi ada juga yang akekah, tapi akekahnya itu juga macam-macam kan. Ada yang 14 hari, 21 hari, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, ada yang seumur-umur encan akekah geus kolot gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, kalau saya mah kajian hari ini tidak akan menyalahkan. Yang kita jawab bagaimana menurut hadis, itu aja. Jadi saya tidak akan menyalahkan yang berlangsung di masyarakat. Yang kita kaji bagaimana menurut hadis. Ini latar belakangnya ya. Dan tujuannya tentu saja redaksi hadis yang kita kaji. Kemudian kaitan atau kolerasi kajian hadis itu dengan ayat, kemudian dengan hadis lain. Dan langkah kajian hadisnya seperti biasa yang saya lakukan setiap Sabtu subuh pertama kajian hadis itu dengan 11 langkah, 11 metode. Bagi yang tidak ikut pengajian juga kan ada yang lewat YouTube ya. Karena kajian itu selalu pakai YouTube. Jadi ada 11 langkah yang kita kaji dan itu dibahas. Nah, sekarang kita lihat tausik hadis atau keberadaan atau otentisitas hadis. Itu adalah haddatsana Ishaq haddatsana Sa'id an Qatadah anil Hasan an Samurah. Hadis ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir rohinun tergadai bi aqiqatihi dengan akikahnya, tudbahu anhu disembelih darinya yaumas sabi hari ke-7. Makanya tadi Jajang sudah menyembelih akikahnya pada hari ke-7. Wayuh laku dan menggunduli ngan anggeus ngagundulanana cenah cek mertuana karunya digundulan karunya. Padahal justru di situ tegante nyukuran tapi kagundul bayi yang baru 7 hari. Di situ otomatisnya jadi kuduna mah gundul hari ke-7 teh. Kemudian yuhlaku, karena yuhlaku di sini bukan yuksoru. Kalau yuksoru mah gunting rata seperti ibu bapak-bapak Pak Heri itu Pak Dr. Gin itu namanya yuksoru. Saya di sini gundul mah. Nah kalau yang gundul botak itu yuhlaku. Jadi
kudu digundulan. Kata Imam Ghazali, bayi nu can digundulan boga penyakit rieut. Rieut teh naon? Sakit kepala. Jadi bayi nu can digundulan tuh penyakit rieut. Duka teh kumaha menyeliki Al-Ghazali teh. Tapi yang jelas itu termasuk imatatul ada, menghilangkan penyakit, menggunduli itu. Karena itu bawaan dari kandungan itu berkaitan dengan kepala si bayi tersebut. Malum Imam Ghazali itu kan lahirnya tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Cuma 55 tahun hidupnya, tapi kitabnya tebal ya. Ihya Ulumuddin, ada akidah Atul Aqaid, ada macam-macam lagi kitab-kitab yang lain. Jadi yuhlaku ra'suhu, kepalanya, wa yusama, dan dikasih nama. Dan di sini kullu, baik laki-laki maupun perempuan digundulan. Tetapi perempuan kan berikut nama tidak boleh gundul. Berikut nama dicukur nate. Tapi kalau hari ketujuh mah digunduli. Itu, tapi ada juga kalimat yang lain. Ini saya cantumkan beberapa riwayat yang redaksinya sama. Isi ibu-ibu, nah cenah cepat Syafuddin marohinun, padahal rohinatun ayat. Riwayat Ahmad itu ada kullu gulamin rohinun bi'aqiqatihi. Tapi riwayat kedua kullu gulamin rohinatun li aqiqatihi. Kemudian Abu Daud kullu gulamin rohinatun. Kemudian kullu gulamin rohinatun. Ada juga riwayat At-Tirmidzi yang wafat tahun 279, al-gulam murtahanun bi aqiqatihi. Kemudian Ibnu Majah kullu gulamin murtahanun dan kullu gulamin rohinatun. Jadi ciri khas masing-masing itu beda-beda ya redaksinya. Karena hadis mah bisa beda redaksi. Boleh jadi karena periwayatnya macam-macam. Boleh jadi Rasul teh bersabdanya sering. Kadang-kadang rohinatun, kadang-kadang rohinun, kadang-kadang murtahanun, kadang-kadang murtahinun. Itu tausik hadis keberadaan hadis tersebut. Maka timbul pertanyaan di dalam hadis itu, apa makna rohinun? Kemudian apa hubungannya antara akikah, pemberian nama, dan pencukuran rambut dari sudut pendidikan? Itu apa nilai pendidikannya? Kemudian bagaimana relevansi dan aktualisasi nilai hadis ini dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Muslim pada saat ini? Dan apakah konsekuensi bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan akikah di hari ketujuh? Kemudian nilai pendidikan apa dalam keluarga dari hadis tentang tanggung jawab tersebut? Dan bagaimana penerapan hadis ini di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga postmodern, zaman modern sekarang ini? Dan bagaimana persepsi beberapa disiplin ilmu? Jadi hadis ini bisa disorot dari perspektif berbagai disiplin ilmu, bisa dari antropologi, sosiologi, psikologi, bisa dari edukasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan kajian ini tentu saja untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang istilah rohin, kemudian hubungan dan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam rumusan masalah. Manfaatnya, manfaat teoritis, tentu saja kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya ilmu hadis,
dalam menjelaskan makna dan redaksi. Dan manfaat praktis ya bisa dipraktekkan oleh kaum muslimin. Tahrij hadisnya langsung, jadi tidak akan saya baca semua. Silahkan saja ibu-ibu, nanti bapak-bapak membaca. Dan hadis yang saya kutip ini riwayat Ahmad bin Hambal. Diambil dari riwayat Ahmad bin Hambal karena beliau 2 kali meriwayatkan. Maka riwayat Ahmad bin Hambal juga saya sampaikan di sini siapa gurunya, siapa muridnya, bagaimana. Ahmad bin Hambal itu adalah madhab Hambali, tapi beliau juga penyusun kitab Musnad Ahmad. Jadi kalau Imam Bukhari mah Sahih Bukhari, kalau Abu Dawud mah Sunan, kalau Imam Ahmad mah Musnad, kalau Imam Hakim mah Mustadrak. Apa ibu itu bedanya? Musnad, Mustadrak, Sahih, Sunan, dan ada lagi satu lagi, Mu'jam, ya, Mu'jam. Kalau Sahih, hadis tersebut hanya dikumpulkan yang sahihnya saja menurut beliau. Sahih Bukhari, hadis yang sahih saja menurut Al-Bukhari. Sahih Muslim, yang sahih saja menurut Muslim. Nute sahih tidak dicantumkan, itu namanya sahih. Kalau sunan, segala hadis, rek sahih, rek dhaif, rek maulu, pokoknya sarupaning disebut hadis masuk, itu sunan. Dan disusun berdasar judul-judul fikih, itu sunan. Kalau musnad, hadis yang disusun berdasar rawi sahabi, berdasar sahabat. Dari Abu Bakar, berendel, hadis Abu Bakar unggul, Bab Umar, berendel, Umar unggul, itu musnad namanya. Ada lagi berikutnya, mustadrak. Mustadrak itu kitab hadis yang nilainya sama dengan yang disebut, umpamanya Al-Hakim, namanya Muhammad Al-Hakim, oke. Mustadrak ala Sahihaini, artinya kitab yang beliau susun adalah hadis-hadis yang sederajat Sahih Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan, makanya disebut mustadrak. Kalau mu'jamah seperti At-Tabarani, lahir 260, wafat 360 dalam usia 100 tahun. Itu adalah susunan hadis yang diterima dari gurunya, guru beliau. Jadi Pak guru beliau, guru At-Tabarani, maka disusun hadis itu namanya mu'jam. Nah, Imam Ahmad mah musnad. Jadi berdasar para sahabat. Dan hadis ini diriwayatkan atau dikritik oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini hadis sahih, tapi kalau kata At-Tirmidzi hasan sahih. Tetapi bukan hadis mutawatir. Apa bedanya mutawatir dengan ahad? Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak, dari orang banyak, oleh orang banyak, ke orang banyak. Apa banyak itu? Lebih dari 3. Jadi kalau sahabatnya 2 bukan mutawatir, itu hadis ahad. Harus di atas 3, itu mutawatir. Dan kalau mutawatir itu semuanya dari sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba. Sahabat, tabi'in, atba tabi'un, atba tabi'in, tabi'ul atba. Jadi 4 tobakoh, 4 tingkatannya itu harus di atas 3, itu mutawatir. Ini mah enggak mutawatir, tetapi kualitasnya sahih. Siapa yang menyebut sahih sudah saya cantumkan di dalam buku ini.
Sekarang kita lihat tanasub hadis ini dengan ayat. Tanasub itu apa? Kaitan, hubungan, korelasi, keterkaitan hadis ini dengan ayat. Pemanya dengan surat Al-A'raf 172-173. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Berdasar ayat ini manusia itu sudah bersaksi dalam alam arwah. Jadi rek kafir, rek muslim baheula nama sudah sadar. Maka kaitannya dengan hadis ini masih banyak tentu kaitannya. Kaitan dengan hadis ini memelihara itu. Memelihara syahadat itu. Bersaksi, alastu bi rabbikum? Sudahkah kalian mengakui bahwa aku Tuhanmu? Ya, bala. Nah, kalau engkau mengetahui dan bersaksi aku ini Tuhanmu, sok taati aturanana. Aturanana. Makanya apapun yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya taati, termasuk yang tanggung jawab kepada anak usia 7 hari itu harus ditaati karena alastu birabbikum. Taat we pokoknya mah rek kumaha we manfaatna, pokoknya mah taat we tunduk. Kalau sudah bersaksi mah itu kaitan yang pertama, siap karena saya sudah bersaksi maka siap menjalankan apapun, rek ngarti rek ente, rek rasional rek ente, masuk akal atau tidak, kalau itu diperintah ya udah saya taati, saya laksanakan apapun bagaimanapun ya. Bahkan Nabi Ibrahim menebika encit bismillah kan Ismail taat walaupun terjadi mencit nama ya, Allah juga tidak menghendaki. Nah ini takwil ayatnya, korelasinya, kaitanana antara lain langsung saya lewat. Kemudian tanasub dengan ayat 78 surat An-Nahl. Nanti loncat-loncat ya di bukunya. Salah satu fungsi dilahirkan anak yang difasilitasi berbagai perlengkapan baik fisik maupun psikis, baik jasmani maupun rohani, itu ketika lahir tidak tahu apa-apa. Begitu lahir, nah Kang Jajang kan kemarin menyaksikan kan lahir bayi. Itu bisa nanaon kan bayi itu. Kurang oek kumpul. Panggeulana mah kan abdi teh nganter teh pagi-pagi ka Kang Jajang teh. Begitu oek, oh eta geuning lahir eta teh bayi yang lain. Sugan teh eta. Maka saya tanya ke si Neng pun anak. Kenapa saya tanya ke si Neng? Karena dia punya pengalaman anaknya 5 gitu. Jadi punya pengalaman. Neng, baru pembukaan 2 itu kira-kira irahanya ngalahirkeun apa pulang we lila keneh paling jam 5 sore pulang we itu teh abdi teh da ceuk si Neng jam 5 sore bener jam 5.12 pengalaman. Jadi bukan hasil penyelidikan, apa pengalaman. jadi saya udah pulang baru itu ada berita ya. Ini kan Jajang menyaksikan bagaimana seorang ibu tah baheula mah Kang Jajang ge kitu ku ibu teh. Ibu-ibu ge sami abdi ge sorangan kitu. Lumpat ka ditu can keneh, lumpat ka ditu can keneh. Pertama. Dan begitu lahir ta'lamuna syai'a, tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak berdaya namun tanpa tolongan. Tapi oleh Allah wa ja'ala lakumus sam'a, diberi pendengaran
Jadi bayi Kang Jajang sekarang sudah mendengar. Kemudian wal absor, penglihatan. Wal afidah, hati, budi perasaan, akal pikiran, itu sudah ada fasilitas. Jadi berdasar ayat ini punya fasilitas tapi tidak punya pengetahuan dan la'allakum tashkurun. Nah, fungsinya harus bersyukur, tapi punya potensi untuk dikembangkan, maka dilambangkan pada hari ketujuh, mulai hari ketujuh, dan didoakan ketika lahir, ya nanti di dalam hadisnya ini relevannya. Kemudian kanasub atau kaitan dengan Al-Baqarah 233, wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoa. Ibu menyusui sampai 2 tahun, diusahakan Ida nyusui sampai 2 tahun. Lamun nyusui sampai 2 tahun berarti diusahakan ulah waka punya anak sancan 2 tahun. Kan menyusui itu kalau sudah hamil ibuna menyusui kan nanti ada bahaya kepada ibunya atau kepada bayi yang dikandung. Yang paling sehat menyusui itu tidak hamil, makanya ulah waka hamil lamun anak encan 2 tahun. Nanti teh umur seberapa tahun kan? 32 atau ngangkur boga anak 2 tuh. 32 mah. Kalau 2 tahun sekali mah 32 menurut logika kedokteran gitu ya. Terakhir umur 35 ya. Umur 35 jadi 3 tahun bukanya 2. Tapi ya eta mah program ya, program. Jadi kalau yang bagus berdasar surat Al-Ahqaf, hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Hamil dan menyusui 30 bulan. Jadi kalau perempuan nikah umur 25 sampai 35 kan 10 kali 12 120 dibagi 30, maka bisa punya anak 4 kalau umur 25. Tapi kan bisa saja anak saya juga kan anak luka 2 anaknya 5 eta mah tereh aya anu setahun beda saeutik setahun ya, jadi itu mah tereh bisa terjadi. Dan ternyata kan sehat oke. Ya. Jadi ini mah program di dalam Al-Quran, wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodoa. Tapi ditekankan di sini jangan berkesulitan oleh tugas, oleh tanggung jawab tersebut. Dan kaitannya di sini adalah waktu hari ketujuh. Maka itu program sampai 2 tahun. Mulai dari hari ketujuh, dari mulai kelahiran, menyusui itu merupakan program sampai usia 2 tahun. Menyusui ibu konsentrasi. Kemudian bentuk tanggung jawab spiritual sosial. Di sini spiritual sosialnya adalah akikah, nama, cukur. Sedangkan ayat di dalam penyusuan fisik, emosional, penyusuan, apakah. Kemudian juga di sini ayah penanggung jawab, ibu menyusui. Kemudian syukur karena la'allakum tashkurun dan kesehatan pertumbuhan. Kemudian kita lihat tanasub atau kaitan dengan hadis lain. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan ini tentang
perkembangan dan pertumbuhan di dalam janin di dalam kandungan. Di sini ada 40 tahun 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga sampai 120. Kemudian baru ditiupkan ruh dan sebagainya. Maka itu mah bisa dibaca nanti. Kemudian kaitan dengan doa ketika lahir. Maka ibu-ibu ka bayi Kang Jajang doakeun ta doana ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Dan saya tulis di sini di sampulna. Di sampulna jadi supaya ingat. Jadi ini fungsinya kalau dicantumkan di sampul buku abadi kan, abadi. Nanti kan ke anak cucunya ini bisa tuh baheula Aisyah lahir mah dipanggilkeun buku Pak Saifuddin. Jadi saya tuh alhamdulillah bikin buku teh bisa ngadadak ya. Selesainya hari Kamis kemarin baru selesai buku ini. Cek pun bojo cenah gawena teh si bapak mah cicing hareupeun komputer. Dan memang nya jadi lamun kesal-kesal lompat keluar gitu. Kadang-kadang keluar nonton TV, nulis, kayaknya bisa cepat ya. Baheula mah sok minta bantuan ka Kang Joko bikin sampul. Ayeuna mah teu kudu ka Kang Joko nyieun sorangan. Sanes itu dikerjakeun atuh da karunya minta Kang Joko. Nu kieu bisa nyieun sorangan. No, tapi dina sampulna bekas di Kang Joko bisa diambil tadi kutip gitu. Tapi ya namanya nyieun sorangan. Kayak gambar bayi segala. Kan aya AI. Dibantah bantuan. Nah, kaitannya dengan doa. Jadi doa itu minta dilindungi kepada Allah dari setan, dari penyakit, dari setan, juga dari ainin lamah. Kata ibu itu, Ibu Nurul, ada istilah uyun, penyakit uyun, ainin lamah. Itu di perlindungan. Dan di sini tentu saja aspek hadis ini perlindungan. Jadi tujuannya melindungi anak dari gangguan baik spiritual maupun gangguan manusia. Jadi hadis akikah melepaskan anak itu dari gadeyannya. Kemudian di dalam hadis doa sebagai kakek mengikuti hadis Ibrahim, maka belajar dari Ibrahim akikah itu. Karena zaman baheula juga penyembelihan teh ada. Bisa dilihat di dalam sejarah. Kemudian dikir, penyembelihan juga termasuk masalah dikir. Dan masih banyak lagi. Kemudian tanasub atau kaitan dengan mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir walaupun la ta'lamuna syai'a sudah dibekali fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu al-hablah al-mutahayyi'ah liqabuliddin atau persiapan untuk menerima agama. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Tapi ada juga yang mengartikan suci. Ya, bisa saja suci dari dosa. Maka abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Inung bapanu menjadikan Yahudi menjadikan Nasrani. Nah, maka agar tetap dalam keadaan fitrah, ketika lahir didoakan, begitu umur 7 hari dilaksanakan tugasnya, ada 5 tugas orang tua. Ketika 7 hari nanti kasih sayang dicurahkan dari 7 hari sampai 2 tahun disusui, sampai 7 tahun harus sudah bisa sholat. Nah,
nanti ada buku saya juga, judulnya tanggung jawab orang tua ketika terhadap anak, kalau ini mah terhadap bayi, terhadap anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. Itu hampir sama halamannya, 112 sampai 120 halaman. Kemudian nanti setelah 10 tahun masa remaja baru nikah, maka didoakan walimah barokallahu laka. Buku saya itu 208 halaman. Ada sudah bukunya. Nu teu gaduh mah nyuhunkeun ka Kang Jajang. Aya di dia di masjid anu hoyong mah. Tapi kedah dibaca gitu bukuna. Mangga nyuhunkeun tapi kedah dibaca. Ulah nyuhunkeun wungkul tapi teu dibaca. Mangga nyuhunkeun tapi kedah dibaca. Ya. Bab yang menyusui itu kan kalau di seperti Nabi Muhammad kan disusuin oleh ibu susunya gitu. Iya. Nah, maksud saya apakah itu ada seperti tadi itu hadisnya, bukan hadisnya teh kewajiban atau apa atau kebiasaan suku di Arab? Ya, penyusuan itu di dalam ayat tadi juga digambarkan di ini. Nah, di sini ya. Fa'in aroda bisolan antarodin min huma wa tasamurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardiu auladakum. Jadi kalau orang tua menghendaki agar disusukan kepada orang lain, dipersilahkan. Jadi umpamanya Kang Jajang ini ceritanya sama Teh Ida ingin punya anak lebih cepat gitu ya. Jadi umur 1 tahun hoyong punya anak lagi gitu, umur bayi 1 tahun. Maka kan tidak bisa menyusui, itu bisa disusukan kepada yang lain. Dan itu dalilnya ini antas tardimu. Jadi kalau mau menyusukan kepada pihak lain itu boleh. Tapi ada konsekuensi, yaitu dengan saudara-saudaranya tidak boleh menikah karena jadi mahram kan, jadi saudara sesusu, jadi bapakna teu bisa ngawin kayak saudarana oge. Makanya kalau ingin punya anak angkat supaya jadi mahram itu disusukan kepada keluarga, jadi diperbolehkan bukan keharusan. Nah maka dipengaruhilah oleh adat kebiasaan tadi di Arab pada waktu itu memang ada kebiasaan menyusukan kepada orang lain, kasih sayang itu. Jadi dalilnya antas tardimu auladakum fala junaha alaikum idza salamtum, apabila harus memberi buruhan kepada pemberi susu dan harus ditanggungkan itu fisiknya, jasmaninya. Tapi kan hari di urang disusu kena ka sapi kan. Ya, makanya saudara sesusunya dengan sapi. Saudara sesusu. Ya boleh saja jadi saudara sesusu dengan sapi juga nggak apa-apa. Kemudian berlanjut tarikh ya. Tarikh hadis. Penyembelihan hewan itu sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman Nabi Adam, penyembelihan hewan. Kemudian dilanjutkan zaman Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh masyarakat sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan di zaman jahiliyah juga ada penyembelihan, sebagaimana diriwayatkan oleh Buraidah yang wafat tahun 63 Hijriah. Kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina gulamun dabaha syatan wala tokho roksahu bidamiha falamma Allah bil Islam kunna nadbahu syatan wa nahlik roksahu wa nutwatiluhu bizakaron. Kami di zaman jahiliyah apabila kelahiran anak menyembelih hewan. Jadi zaman jahiliyah sudah biasa menyembelih hewan. Kemudian
wala toho roksahu bidamiha, dan setelah menyembelih hewan si darah hewan itu dibalurkan karena kepala bayi gundul itu. Falamma ja'allahu bil Islam, maka ketika Allah mengutus Rasul dengan ajaran Islam, kunna dadbahu, kami menyembelih hewan dan mencukuri rambut, wa nulatihuhu bi Ja'faron, maka mengabadur ku Ja'faron. Jadi ku Ja'faron itu apa? Minyak wangi. Jadi setelah Islam bukan darah yang dibalurkan ke bayi teh. Makanya tadi bayi itu ketika usia 7 hari digundulan. Setelah digundulan balur ku Ja'faron atau minyak wangi. Ja'faron itu kan minyak wangi, cuman minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Ja'faron itu. Bulan? Minyak kelapa. Tapi kan kudu seungit. Ari PCO man teu seungit pan. Eta mah kanggo ibunan ke geus tua. Geus tua. Jadi ku minyak wangi, jadi dibaluri. Jadi itu sudah 5 tah tugasna dalam berdasar hadis ini. Pertama cukur, kedua gundul, ketiga kasih nama, keempat balur ku minyak wangi, kelima sodakoh dengan setimbang rambut. Ini sudah tergambar sampai sini juga. Jadi ada 5 ketika usia 7 hari teh. 5 tugas. Kumaha tuh dilaksanakan tong pan geus saksi tadi oge siap melaksanakan seberat apapun. Seberat apapun kan siap melaksanakan ya. Aduh ayeuna mah baheula mah pun anak teu nya incu we engke kan rek karawin eta. Anak-anak putra-putri bapak ibu kan mau narikata engke lamun geus ngalahirkan dilaksanakan 5 tugas ketika berusia 7 hari. Ya. Itu ada 5 tadi. Tapi yang sering dilakukan di masyarakat itu seperti bayi begitu lahir diazankan. Nah itu ininya ada. Oh iya. Tadi kan ada doa setelah setelah lahir. Ya. Ya, kalau 5 amat ketika 7 hari. Jadi ketika lahir mah beda lagi gitu. Ketika lahir mah. Jadi adan itu sebetulnya kalau bunyi adan mah hadisnya dhaif ya. Kalau bunyi adan. Tapi yang ada hadis sahih itu adalah perdengarkan kalimatullah, kalimah Allah. Jadi kalimah Allah itu ya adan gitu ditafsirkan oleh Al-Ghazali. Jadi yang penting mah diperdengarkan kalimah thayyibah, kalimah Allah. Maka kalau Imam Ghazali berpendapat ku adan bisa. Jadi bukan kalimat adannya, kalimah ilahi. Jadi bisa saja pamannya ibu-ibu keur ngaheujeun memperdengarkan ayat Quran sama kalimah thayyibah. Maka diadani weh adan telinga kanan, koma telinga kiri kepada bayi yang baru lahir. Itu teh memang hadis nama teu sahih, tapi kan menurut sebagian ulama hadis teu sahih oke ari untuk keabdolan sama untuk penafsiran. Jadi penafsiran kepada hadis yang sahih tadi. Maka bisa dilaksanakan adan dan qomat. Kulan ijma. Oh enggak ijma, tetap berbeda. Kalau ijma mah harus sepakat. Jadi kalau ijma ulama itu minimal tiga madhab.
itu baru disebut ijma. Bagusnya mempat. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali harus sepakat. Ya teman tetap berbeda, berbeda pandangannya. Tapi Al-Ghazali memahami maka kalimah adan itu termasuk kepada hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan awalilah dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu Al-Ghazali. Dan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Abbas kan jauh pisan ya. Ibnu Abbas mah wafatna tahun 68 Hijriah, sahabat. Kalau Al-Ghazali mah wafatna tahun 505. Jadi 4 abad beda lumayan. Jadi wajar kalau, dan sekarang ini kan Ihya Ulumuddin itu sudah ditahrij hadis-hadisnya. Jadi oleh para ulama seperti At-Tahdis, At-Talkhis ya. Tahrij Ihya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, ini Ustaz ada hadis Ahmad dan Abu Dawud yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu mengakikahi dirinya sendiri pada saat beliau diangkat jadi Nabi. Kemungkinan kan usia 40 tahun. Itu penjelasan bagaimana? Saya harus cek dulu hadisnya. Kalau saya lihat di yang Ustaz kasih itu Ahmad Abu Dawud memang tidak sahih kan? Iya. Dikatanya hasan. Tapi itu berarti boleh juga ya mengakhiri diri sendiri. Ya, tapi apakah betul itu teh akikah untuk diri sendiri harus kita telusuri. Kalau dari Ahmad Dawud itu yang mengatakan ya dari Muhammad itu menyembelih 2 ekor kambing ya, untuk mengakhiri dirinya sendiri. Makanya harus diperiksa keabsahannya. Dan disebut itu kemungkinan tidak sahih kalau hasan. Maka insya Allah nanti saya lihat ya, telusuri hadisnya. Mungkin nanti saya jawab akan dikirim ke grup Jamaah Muhajirin. Jadi hasilnya bagaimana redaksinya, kemudian hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud tersebut, redaksi lengkapnya akan saya telusuri, insya Allah. Kemudian ini adalah terjemah dari sudut kebahasaan, tidak perlu saya bahas. Kullu gulamin tadi, kita langsung ke takwil hadis ini. Halaman berapa? Ya, takwil hadis ini. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika berusia 7 hari adalah pertama memberi nama, kedua akikah, menyembelih, ketiga menggunduli rambut bayi, keempat melumuri kepala bayi dengan minyak wangi, dan kelima bersedekah dengan dana sesuai timbangan rambut. Hadisnya sudah ada nanti, yaitu instruksi Rasul kepada Fatimah, ahliki, syukurilah Hasan itu sampai gundul, dan timbanglah rambutnya dan sedekahkanlah setimbang rambut. Jadi setimbang rambut itu di gram, nanti sedekahnya mau dengan perak, mau dengan emas, mangga. Kalau tidak mampu ya dengan perak, kalau mampu ya dengan setimbang emas. Lumayan emas sekarang kan lagi mahal. Ya mahal emasnya karena rupiahnya, dan senilai emas, jadi berapa gram itu. Kemudian yang kedua, 5 tanggung jawab orang tua terhadap bayi yang baru lahir ditetapkan Rasul ketika bayi berusia 7 hari. Ini merupakan ketetapan syariah yang terbatas. Kata Abu Thayyib, itu sama dengan manasik. Manasik itu waktunya sudah terbatas. Jadi jangan lewat 7 hari.
Dan bayi tergadai itu merupakan perumpamaan. Jadi tergadai itu bukan berarti sama dengan gadaian seperti biasa ekonomi, tapi perumpamaan. Kemudian hewan akikah disembelih ketika usia bayi 7 hari. Jadi ketentuan atau batasan waktu ini adalah pelaksanaan penyembelihan. Tidak disebut kapan membagikannya. Kita bilangnya kan begitu. Yang disebut tudbahu, disembelih ketika usia 7 hari. Makanya kemarin itu kalau nggak bagikan daging nama dimasak heula bade saminggu deuk kemudian juga teu naon. Tapi sekarang mah bagus kan langsung dimasak tos disadiakeun tuh tos aya di pinggir masjid untuk disantap nanti. Jadi dibagikannya kapan saja, yang penting disembelih. Jadi ibu-ibu sanes meser daging akikah mah menyembelih. Kunaon meser daging? Istilah meser daging pan ayeuna mah tren. Supaya ngeunah teh telepon we ka bidang akikah. Pesen akikah duka teuing mencitna hari ke-7 atau bukan? Ya sebagian nyaksikan seseueurna mah henteu Pak, tinggal telepon narima dagingna. Seueurna mah kitu. Jadi bagus nama disembelih ku bapana. Lamun teu disembelih ku bapana nya panggil anu ahli disaksikan. Sembelih hari ke-7. Mangga dibagikeun mah iraha wae, teu naon. Kan bukan meser daging. Jadi ieu mah ngarah tenang ka eta. Ngarah ngeunah ka eta. Dari mana ini mana nilai pengorbanannya, ibadahnya. Jadi kan makanya begitu sebelum lahir ya, Kang Jajang saya antar ke situ ke Langanan. Ke Langanan kambing. karena kan saya mah pemakan kambing. Jadi walaupun ke akikah tetap beli kambing mah untuk dimakan, dikonsumsi. Jadi ke Langanan diantar itu ke tempat. Makanya janjiannya hari ke-7 akikah disembelih. Jadi tudbahu penyembelihannya. Jadi itu jerih payah pengorbanan itulah dalam beribadah. Kemudian nama bayi tadi sudah diumumkan dan sekaligus juga di buku ini pengumumannya. Kemudian melumuri kepala bayi dengan minyak wangi itu sebagai koreksi adat jahiliyah yang suka melumurinya dengan darah hewan. Kemudian bersedekah dan itu menghilangkan kebiasaan yang kajimatan. Ya. Kemudian mana tersirat rohinun biakikotihi tanggung jawab spiritual orang tua. Perasa rohinun biakikotihi ini mengisyaratkan bahwa anak secara spiritual terkait dengan akikahnya. Walaupun akikah itu sendiri makna aslinya menggunduli rambut. Bukan berarti secara harfiah anak itu tergadai. Tapi itu pemahaman bahwa akikah menjadi bentuk pengorbanan, syukuran. Jadi ulah rugi, rada capek saeutik pengorbanan, syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya hari ke-7, pemilihan hari ke-7 untuk penyembelihan akikah, pencukuran rambut dan melumuri, minyak wangi, bersedekah dan pemberian nama itu menunjukkan perlunya kesegaran dalam menyambut kehidupan umur 7 hari. Jadi siap ketika 7 hari berkorban. Si anak secara Islam tidak hanya memperhatikan kelahiran secara fisik, tapi juga menekankan identitas spiritual. Hanya berkorban. Kemudian di sini juga 3 simbol ya, di penyembelihan, syukur, cukur,
itu simbol penyucian, penghilangan beban. Dan kata Al-Ghazali tadi, imatatul ada, menghilangkan penyakit. Makanya gundul sampai bersih. Itu maknanya, makna tersirat. Kemudian pendidikan keluarga, ada pendidikan keluarga, pengorbanan pada orang tua, pengorbanan si bayi itu sendiri. Jadi akikah juga investasi spiritual. Kemudian esensi ketika hadis ini kullu ghulamin rohina. Nah, di sini adalah rohin tergadai. Para ulama menafsirkannya tentu saja beda-beda ya, sampai sekarang. Bulan? Ya itu mah waktu lahir. Memang tahnik itu waktu lahir. Memang tidak terbahas di waktu 7 ya. 7 hari itu tahnik itu dengan mengunyah ya. Mengunyah Rasulullah SAW kepada cucu apa? Bukan cucu. Jadi anak Abu Bakar apa? Ya, pada anak Abu Bakar, adik ipar ya. Adik ipar yaitu tahnik waktu kelahiran. Memang itu di dalam buku saya bab kelahiran. Memang jadi buku itu lumayan gitu. buku itu lumayan, jadi 150 ya 200, ada yang 200 gitu. Ku ibu tiasa dilihat judul-judulnya di Saifuddin Scholar ya. Google Scholar. Itu judul-judul buku saya ada. Kemudian tudbahu anhu yaumas sabi'. Kemudian wayuhlaq ra'suhu. Jadi kalau begitu perlu juga ini dari Ibu Nur itu dicantumkan korelasi hadis ini dengan tahnik, dimasukkan, jadi bertambah oke untuk terbitan kedua, terbitan berikutnya jadi bertambah tebal nanti. Jadi terus tadi dengan apa waktu kelahiran apa dikaitkan ada pada bab korelasinya dan esensinya tuh. Sekarang kita lihat tatbiknya kullu gulamin. Nah, karena di situ adalah mencakup secara keseluruhan kullu. Ini merupakan koreksi terhadap kebiasaan Yahudi dan jahiliyah hanya untuk laki-laki. Islam laki-laki dan perempuan hanya tetap berbeda. Laki-laki mah 2 menyembelihnya, kalau perempuan 1. Kumaha cenah lamun 2? Seperti Kang Jajang dageus niat 2 we, enggak. Perempuan oke 2. Tapi memang minimal perempuan 1. Kullu ya sebagai koreksi. Akhir tadi ini berdasar kalimat per kalimat frasa tatbiknya. Kemudian ditinjau dari sudut teologi, ini tanggung jawab spiritual. Kemudian kasih sayang berdasar syariah. Kemudian penyelamatan fitrah kullu mauludin. Jadi secara teologik itu berkaitan, antropologi juga, dan berikutnya dari sudut sosiologi. Saya kira sudah jam 9 kurang seperempat, 1 jam cukup. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan tanya jawabnya juga sudah tadi. Tapi kalau ada yang ditanyakan dulu enggak? Sebelum ditutup. Mungkin ini apa untuk memperjelas saja soal Nabi Muhammad itu kan waktu lahir yatim. Ya. Dia yang mau pakai kakeknya, yang laki-laki yang jadi kakek sebelum jam 11 oleh kakeknya. Nah justru yang jadi pertanyaan dan memang tidak pernah saya dapat referensinya, apakah waktu mengakekah di Nabi Muhammad itu kakeknya itu melumuri juga kepalanya dengan darah. Nah ini yang saya agak penasaran. Iya. Karena kalau kalau kata sahabat tadi kan kami zaman jahiliyah mah
dilumuri dengan darah. Mungkin Nabi Muhammad juga dilumuri. dilumuri dengan darah. Tapi itu dikoreksi ya. Jadi zaman jahiliyah aman, tidak dosa dilumuri darah kita zaman jahiliyah. Jadi makanya diperbaiki. Ada beberapa hal yang memang dikoreksi ya, antara lain kan itu penyembelihan waktu kematian ya, penyembelihan waktu kematian itu kan dikoreksi oleh Rasulullah SAW, jadi tidak ada. Yang ada itu waktu kelahiran berusia 7 hari. Maka kita akhiri saja dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka wilujeng tuang